Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Engin Najwa Faramita Dani, bisa dipanggil Engi. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Saya berasal dari kelas pendidikan biologi D dengan NIM 25030204123. Kegiatan belajar dan mengajar pasti kita sering jumpai di kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai mahasiswa. Jadi kita harus tahu dulu nih bagaimana konsep dan prinsip-prinsip belajar. Pertama-tama kita masuk dulu ke hakikat pembelajaran. Sebenarnya apa sih pembelajaran itu? Jadi pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, proses ini bertujuan untuk mengembangkan potensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada peserta didik secara optimal. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pendidikan. Saya merangkumnya menjadi 3 poin utama. Yang pertama adalah mengembangkan potensi dan membentuk kepribadian. Yang kedua adalah membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga adalah membimbing peserta didik menjadi mandiri, kreatif, kritis, dan berakhlak mulia. Ada beberapa hal yang erat kaitannya dengan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik yang merupakan subjek utama dalam proses pembelajaran yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar yang beragam. Oleh karena itu, proses pembelajaran diharapkan memperhatikan perbedaan individual agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Selanjutnya adalah pendidik. Pendidik di sini berperan tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam mengarahkan proses pembelajaran. Pendidik dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional agar dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, media belajar. Media pembelajaran merupakan sarana yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari guru atau pendidik kepada siswa, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, bahkan motivasi belajar. Media pembelajaran dapat berupa cetak, audio, visual, maupun multimedia. Selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan suatu program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang sudah dirancang, disusun, dan diberikan kepada peserta didik dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Evaluasi tidak hanya menilai hasil belajar siswa, tetapi juga memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran itu sendiri. Evaluasi ini dapat berbentuk tes tulis, seperti ujian, kuis, atau tugas, maupun kumpulan karya siswa seperti portofolio misalnya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang berasal dari kondisi lingkungan di sekitar siswa. Contoh faktor internal sendiri yakni minat, bakat, motivasi, konsentrasi, daya ingat, kesehatan jasmani dan rohani, serta pola belajar. Contoh faktor eksternal sendiri yakni lingkungan keluarga, meliputi perhatian orang tua dan tingkat pendidikan orang tua. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, meliputi kualitas guru, metode mengajar, kurikulum, dan sarana prasarana. Selanjutnya adalah lingkungan masyarakat, meliputi pergaulan dan budaya setempat. Selanjutnya adalah lingkungan fisik, yang meliputi lokasi, kondisi tempat, pencahayaan, maupun kebisingan. Dan yang terakhir adalah media massa dan teknologi, meliputi internet, televisi, maupun medsos yang mendukung. Belajar menurut teori behaviorisme adalah
perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau perangsang dengan respon atau reaksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang diantaranya yang pertama, classical conditioning. Classical conditioning adalah proses belajar karena terbiasa menghubungkan suatu hal dengan hal lainnya, sehingga suatu yang tadinya biasa aja bisa memunculkan reaksi tertentu setelah seiring dikaitkan dengan pengalaman tertentu. Contohnya ketika bel sekolah berbunyi, siswa bersiap untuk melaksanakan pembelajaran. Karena dari awal terbiasa setiap bel sekolah berbunyi, berarti pelajaran akan segera dimulai. Selanjutnya adalah operant conditioning, yaitu proses belajar dengan cara memberikan penguatan atau hukuman. Penguatan sendiri atau reinforcement terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Reinforcement positif adalah cara mendorong orang untuk mengulang perilaku baik dengan cara memberikan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya, orang tua memberikan hadiah buku baru ketika anaknya rajin belajar. Hal yang terjadi adalah anak jadi lebih semangat belajar lagi. Sedangkan reinforcement negatif tujuannya adalah untuk mendorong orang agar mengulang perilaku baik dengan menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya, siswa yang cepat mengerjakan tugas tidak diberi tugas tambahan oleh guru. Karena merasa lega, siswa jadi lebih bersemangat untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Sedangkan punishment digunakan untuk mengurangi atau menghentikan perilaku yang tidak baik dengan memberikan hal yang tidak menyenangkan. Contohnya, siswa yang tidak menjaga kebersihan kelas diminta mengepel lantai oleh guru. Selanjutnya adalah prinsip shaping, yaitu proses mengajarkan kebiasaan atau keterampilan baru secara bertahap dengan cara diberi penguatan atau pujian setiap kali mereka berhasil melakukan langkah kecil menuju perilaku yang diinginkan. Contoh, ada anak belajar menulis. Awalnya diberi pujian saat dia bisa menulis huruf. Kemudian dia belajar menulis kata, hingga akhirnya bisa menulis kalimat. Selanjutnya adalah prinsip extension, atau menghilangkan perilaku dengan cara tidak lagi memberikan perhatian pada perilaku tersebut. Contohnya, kita seringkali menjumpai anak merengek meminta mainan di toko. Jika orang tua tidak menghiraukan dan tidak membelikan, lama-lama anak akan berhenti merengek karena tahu bahwa rengekan dia itu sudah tidak ada gunanya lagi. Prinsip selanjutnya adalah generalisasi, di mana menerapkan pengalaman pada situasi lain yang mirip, sehingga respon yang sama muncul pada hal-hal baru yang sejenis. Contohnya, siswa dimarahi oleh guru matematika karena lupa membawa buku. Akhirnya, ia takut pada semua guru jika dia tidak membawa buku, meskipun guru lain itu belum tentu sekeras guru matematika. Selanjutnya adalah prinsip discrimination. Dalam teori belajar, artinya siswa bisa membedakan situasi mana yang butuh respon tertentu dan mana yang tidak. Contohnya, siswa tahu bahwa harus diam ketika guru sedang menjelaskan, tetapi boleh berbicara saat guru membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa kelebihan dari teori behaviorisme adalah mudah diterapkan, cepat terlihat hasilnya bila konsisten dan bisa membentuk kebiasaan. Tetapi ada kekurangannya, yaitu kurang memperhatikan aspek emosi dan kreativitas. Juga bila hukuman terlalu keras bisa menimbulkan stres bahkan trauma. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup materi kali ini, saya akan menyampaikan kata-kata dari Kak Najwa Shihab, yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.